Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Ketemu lagi dengan ibu di video pembelajaran bab 3 klasifikasi materi dan perubahannya oleh Ibu Putri Handayani Sitompul. Pada bab ini kamu akan belajar tentang klasifikasi materi. Materi dapat dikelompokkan menjadi unsur, senyawa, dan campuran. Alam semesta terdiri atas planet-planet, contohnya bumi. Di bumi terdapat gunung, udara, laut, dan begitu banyak hal lain. Segala sesuatu yang berada di bumi tersusun atas materi yang terdiri atas unsur seperti air, udara, tanah, dan api. Perbedaan sifat zat padat, cair, dan gas. Zat padat. Ini adalah gambar partikel zat padat. Ciri-cirinya mempunyai bentuk yang tetap dan volume tertentu. Jarak antar partikel zat padat sangat rapat. Partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Contohnya kayu, batu, dan besi. Partikel-partikel pada zat padat menempati posisi yang tetap dan mempunyai gaya tarik antar partikel yang sangat kuat. Gerakan partikel berupa getaran di setiap sekitar posisi tetapnya. Zat cair. Ini adalah gambar partikel zat cair. Ciri-cirinya mempunyai volume tertentu tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, bergantung pada media yang digunakan. Jarak antar partikel zat cair lebih renggang. Partikel-partikel zat cair dapat bergerak bebas namun terbatas. Contoh, air, minyak, dan oli. Jarak antar partikel zat cair tetap dan agak berjauhan satu dengan yang lainnya. Gaya tarik antar partikel lebih lemah bila dibandingkan dengan zat padat dan gerakan partikelnya lebih lincah dan dapat berpindah-pindah tempat. Zat gas. Ini adalah gambar partikel zat gas. Ciri-cirinya tidak mempunyai volume dan bentuk yang tetap. Jarak antar partikel gas sangat renggang. Partikel-partikel gas dapat bergerak sangat bebas. Contohnya udara. Jarak antar partikel pada zat gas berubah-ubah. Hampir tidak ada gaya tarik-menarik antar satu partikel dengan partikel yang lainnya. Unsur. Di bumi kita terdapat lebih dari 100 macam unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Berdasarkan sistem periodiknya, unsur dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu unsur logam. Ciri-cirinya berwujud padat, berwarna putih, mengkilap, keperakan, abu-abu, dan kuning. Penghantar listrik yang baik atau konduktor. Contohnya aluminium, barium, besi, emas, kalium, kalsium, perak, kromium, magnesium, mangan, natrium, dan nikel. Unsur semi logam. Ciri-cirinya berwujud padat, namun teksturnya lebih rapuh dibandingkan unsur logam. Berwarna abu-abu, mengkilap, atau keperakan. Saat suhu rendah, unsur ini tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik atau isolator, sedangkan saat suhu tinggi, unsur ini dapat menghantarkan listrik dengan baik atau konduktor. Contohnya, boron,
silikon, germanium, arsen, antinom, tellurium, dan polonium. Unsur non-logam. Ciri-cirinya berwujud padat, cair, dan gas, berwarna tidak mengkilap, dan bukan penghantar listrik dan panas yang baik atau isolator. Contohnya, unsur non-logam berbentuk padat ada belerang, fosforus, karbon, silikon, dan iodin. Contoh unsur non-logam berbentuk gas ada fluorin, helium, hidrogen, klorin, nitrogen, oksigen, dan neon. Unsur-unsur tersebut selanjutnya disusun dalam bentuk sistem periodik unsur seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Unsur-unsur yang memiliki sifat yang hampir sama diletakkan dalam satu kolom. Unsur-unsur logam terletak di bagian bawah atau diberi simbol berwarna biru. Unsur-unsur non-logam terletak di bagian kanan atas atau diberi simbol warna kuning. Sedangkan unsur semi-logam diberikan simbol warna coklat, di antara warna biru dan kuning. Bisa kamu perhatikan yang warna biru ini adalah unsur yang sifatnya logam. Sedangkan yang berwarna kuning adalah unsur yang sifatnya non-logam. Sementara yang berwarna coklat adalah unsur yang sifatnya semi-logam. Senyawa: air, garam dapur, gula pasir, dan asam cuka adalah benda-benda yang ada di sekitar kita. Benda-benda ini digolongkan pada senyawa. Pengertian senyawa adalah zat murni yang dapat terurai dengan reaksi kimia biasa membentuk zat-zat lain yang lebih sederhana. Kenapa sih dikatakan senyawa? Kamu telah mengetahui bahwa bagian terkecil dari sebuah unsur adalah atom. Dua atau lebih atom dapat bergabung melalui reaksi kimia dan membentuk molekul. Molekul merupakan bagian terkecil dari suatu senyawa. Dengan demikian, kamu dapat menjelaskan bahwa senyawa terdiri atas dua buah unsur atau lebih. Suatu senyawa masih dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya. Dari uraian unsur tersebut, dapat dijelaskan bahwa senyawa merupakan zat tunggal atau murni yang dapat diurai menjadi dua atau lebih zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Contohnya, air yang memiliki rumus H2O dapat diuraikan menjadi unsur hidrogen atau simbolnya H dan oksigen atau simbolnya O. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar senyawa air yang memiliki rumus kimia H2O. Kenapa H2O dikatakan senyawa? Karena H2O terdiri dari 3 unsur, yaitu unsur H, unsur O, dan unsur H. Itulah kenapa H2O dikatakan sebagai senyawa, karena terdiri dari 2 unsur atau lebih. Campuran: kopi, teh, dan susu adalah benda-benda yang sering kita minum. Ketiga benda ini digolongkan pada campuran. Pengertian campuran adalah
suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Itu adalah pengertian dari campuran. Campuran dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah campuran homogen. Pengertiannya adalah campuran yang tidak dapat dibedakan lagi antara materi yang satu dengan materi lainnya. Contohnya adalah teh, kopi, dan susu coklat. Teh, kopi, dan susu coklat tidak bisa dibedakan lagi antara materi yang satu dengan materi yang lainnya. Misalnya pada kopi, ketika kopi sudah diseduh dengan air, maka kopi akan bercampur dengan air. Ketika kopi sudah bercampur dengan air, maka campuran tersebut tidak bisa dibedakan lagi antara si air dengan si kopi. Maka dari itu, teh, kopi, dan susu coklat dikatakan campuran yang homogen. Yang kedua adalah campuran heterogen. Campuran heterogen pengertiannya adalah campuran yang dapat dibedakan lagi antara materi yang satu dengan materi yang lainnya. Contohnya adalah air yang dicampur dengan minyak makan. Ketika kamu mencampur air dengan minyak makan, kemudian kamu kacau-kacau dengan menggunakan sendok, semakin lama kamu mencampurnya dengan menggunakan sendok, maka air tidak akan bisa menyatu dengan minyak makan. Maka dari itu, campuran air dengan minyak makan dikatakan sebagai campuran heterogen. Kenapa dikatakan campuran heterogen? Karena campuran tersebut ketika sudah kamu aduk dengan menggunakan sendok atau pengaduk, seberapa lama pun kamu mengaduknya, maka antara minyak makan dengan air masih bisa dibedakan. Itulah kenapa campuran air dengan campuran minyak, itulah kenapa air ketika dicampur dengan minyak makan dikatakan sebagai campuran heterogen, karena campuran tersebut masih bisa dibedakan antara airnya dengan minyak makannya tadi. Apakah kamu sudah memahami dengan jelas mengenai perbedaan unsur, senyawa, dan campuran? Untuk lebih memahaminya, perhatikan tabel di bawah ini. Unsur adalah zat tunggal. Unsur tidak dapat diuraikan. Unsur terdiri atas satu jenis atom. Senyawa adalah zat tunggal. Senyawa masih bisa diuraikan. Senyawa tersusun atas dua jenis atom atau lebih. Senyawa perbandingan massa zat penyusunnya tetap. Campuran masih bisa diuraikan. Campuran tersusun atas dua jenis atom atau molekul atau lebih. Perbandingan campuran, massa jenisnya, massa jenis penyusunnya tidak tetap. Sekian dulu video pembelajaran kali ini. Ibu harap kalian dapat memahami materi yang Ibu sajikan dengan baik. Jangan lupa untuk mengulang-ulangi video ini dan membaca buku paket IPA bab 3-nya, agar kalian dapat memahami lebih baik lagi isi materi bab 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya.